Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini. Seseorang, baik dia laki-laki atau perempuan, tentu memiliki cita-cita yang sangat tinggi, ingin hatinya supaya dia dapat membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. Masalah yang timbul adalah terutama bagi para hafidhoh atau para penghafal Al-Quran ketika dirinya sudah datang waktu haid. Bagaimana hukum murajaah Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Ini kajian kita di waktu yang berbahagia ini. Tanggung jawab besar yang tidak boleh ditinggalkan oleh para hafidhoh atau para penghafal Al-Quran dari golongan kaum hawa, supaya hafalannya tidak lupa atau hafalannya terjaga. Oleh karenanya tidak sedikit para penghafal firman Allah ini yang menghabiskan waktunya hanya untuk murojaah atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran yang ia baca. Nah, permasalahannya adalah bagi perempuan, kekhawatiran itu akan muncul. Maka para wanita penghafal Al-Quran atau hafidhoh terkadang timbul kekhawatiran ketika dirinya sedang haid. Sebab salah satu hal yang harus benar-benar dijauhi oleh wanita yang sedang haid adalah membaca Al-Quran. Ia tak boleh menyentuh dan membawanya, karena Al-Quran harus berada di tangan orang-orang yang suci dari hadas. Lantas bagaimana hukumnya murojaah Al-Quran bagi wanita-wanita yang sedang mengalami haid? Dalam satu keterangan, Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah, dalam kitabnya mengatakan bahwa para ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran bagi perempuan-perempuan yang sedang haid. Pendapat pertama, itu tidak boleh atau haram bagi wanita haid membaca Al-Quran, baik membaca Al-Qurannya sedikit ataupun banyak. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama sebagaimana dikisahkan dari Imam Al-Khattabi, Az-Zakaria, An-Nakhai, dan yang lainnya. Pendapat kedua, itu boleh membaca Al-Quran bagi wanita haid dan tidak ada larangan baginya, baik membacanya dengan banyak ataupun sedikit. Hukum kedua ini merupakan pendapat Imam Abu Dawud, Imam Qadi Abu Tayyib, Ibnu Sabghah, dan yang lainnya. Selain itu, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wanita haid hanya diperbolehkan membaca sebagian ayat Al-Quran, bukan keseluruhannya. Pendapat ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Majmu' Asy-Syarhil Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama yang memperbolehkan membaca Al-Quran bagi wanita haid memiliki dua alasan.
Pertama, karena ada riwayat dari Sayyidah Aisyah bahwa suatu saat Siti Aisyah hendak melaksanakan umroh bersama Nabi Muhammad SAW. Hanya saja pada waktu itu Sayyidah Aisyah sedang dalam keadaan haid. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Wasna'i ma yasna'ul hajju, ghayra alla tutawwifi bil baiti wala tusolli." Yang artinya, berhajilah dan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, kecuali tawaf di Baitullah, dan janganlah engkau salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian alasan kedua yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk memperbolehkan murojaah baca Al-Quran adalah khawatir akan lupa terhadap bacaannya. Hanya saja pendapat ini ditentang oleh Imam Nawawi karena masa haid yang biasa hanyalah 6, 7, 8 atau 9 hari. Sedangkan lupa di waktu-waktu tersebut sangatlah jarang. Wala yansi ghaliban fi hadal qadri wali anna khaufan nisyani yantapi bimroril qur'ani alal qalbi. Dan tidak akan lupa pada realitasnya dalam waktu tersebut atau waktu yang biasa dipakai haid. Sebab rasa khawatir lupa bisa hilang dengan mengulang bacaan Al-Quran di dalam hati. Dalam penjelasan di atas, terlepas dari perbedaan ulama dalam hal ini, Imam Nawawi lebih memilih opsi untuk membaca Al-Quran dalam hati bagi wanita yang sedang kedatangan haid, daripada membacanya secara langsung dengan lisan atau murojaah. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya yang juga memberikan solusi dengan cara membaca Al-Quran cukup dalam hati. Waliman bihi hadasun akbar ijaza'ul Qur'ani ala qalbih wa nadhara fil mushaf wa qira'atu ma nusikhat tilawatuhu wa tahriku lisanihi wa hamsuhu bihaitsu la yusmi'u nafsah li'annaha laisat biqira'atil Qur'an. Siapa saja yang sedang dalam keadaan hadas besar, maka boleh membaca Al-Quran dalam hati, melihat mushaf, membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasyah tulisannya, menggerakkan bibir, berbisik, dan suaranya tidak terdengar oleh dirinya, karena hal itu tidaklah dianggap sebagai membaca Al-Quran. Sementara itu, pendapat yang kuat dalam mazhab Malikiyah adalah memperbolehkan wanita haid untuk membaca Al-Quran, baik khawatir lupa hafalan ataupun tidak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki Al-Maliki yang mengatakan, al-mu'tamada annahu yajujulahal qira'atu halastirsalid dami alaiha kanat junuban amla khafat an-nisyana amla. Artinya, pendapat yang kuat dalam madhab Malikiyah bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran di masa-masa keluarnya darah haid, baik sedang junub ataupun tidak, khawatir lupa hafalan ataupun tidak. Alhasil, para ulama berbeda pendapat perihal hukum murojaah Al-Quran bagi wanita haid. Dalam mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan boleh dan ada pula yang mengatakan tidak boleh. Hanya saja untuk menghindari perbedaan pendapat ulama, alangkah baiknya atau bijaknya kita mengikuti opsi yang ditawarkan oleh Imam Nawawi dan pendapat Syekh Khatib Asy-Syarbini, yaitu cukup dengan membacanya dalam hati atau membaca dengan bibir sekiranya suaranya tidak terdengar oleh telinga. Sementara itu, dalam mazhab Malikiyah juga terjadi perbedaan pendapat. Hanya saja pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini adalah memperbolehkannya. Wallahu alam bimuradih.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.